Shalom, kita akan belajar buku Kambium Berbuah 1, yaitu pelajaran 1 bahwa pekerja pelayanan itu adalah seluruh umat, atau seluruh umat itu dipanggil untuk melayani. Dasar Alkitab dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam pelajaran pertama, pandangan yang menembus batas. Sebagaimana ditulis Elton dalam Your Other Vocation, jika reformasi pertama telah mengembalikan firman Allah kepada umat Allah, kita sekarang memerlukan reformasi kedua untuk mengembalikan pekerjaan Allah kepada umat Allah. Umat Allah yang mengenal Kristus dan membuat Kristus dikenal. Umat Allah yang bertambah dewasa dan menolong orang lain bertumbuh. Umat Allah yang mengenali panggilan khasnya dan melakukan pelayanan di dalam kebersamaan dan saling melengkapi. Pada bagian hari kedua dikatakan diperlengkapi untuk melayani. Siapakah yang melayani menurut ayat ini dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 17? Dikatakan orang-orang kudus, semua orang yang percaya, yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus dalam Efesus 4 ayat 11 sampai ke-12 dan ayat yang ke-10 sebelumnya. Yang sebagai dikatakan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memperlengkapi mereka dan kita untuk melakukan pelayanan. Lawrence Orichat dalam buku A Theology of Christian Education menulis, semua orang percaya adalah imam. Implikasinya ialah semua orang percaya harus melakukan pelayanan. Tidak hanya para rasul atau para pemimpin utama. Perjanjian baru menyatakan bahwa sebagian orang Kristen dipanggil untuk melayani jemaat Kristus di dunia. Namun semua orang percaya dipanggil untuk melayani Kristus di dunia. Dalam pelajaran yang keempat, diutus untuk melayani. Dikatakan, demikianlah hendaknya kemendesakan panggilan untuk menjadikan segala bangsa sebagai murid Kristus di dalam Yohanes 17 ayat 15 sampai dengan ke-20. Membuat setiap orang bersatu mencapai tujuan yang sama dengan fungsi peran dan bagian tugas masing-masing yang berbeda-beda. Tidak ada yang pantas menjadi pengangguran di kerajaan Allah. Semua orang percaya harus diberdayakan dan digairahkan untuk melayani. Pada hari yang kelima, dasar firman Tuhan 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan ke-5. Doa mempunyai melayani melalui doa. Doa punya daya jangkau yang sangat dahsyat sekali. Terjadinya terobosan-terobosan rohani. Di suku Lisu, Ibu Fraser dan rekan-rekan doanya tidak peduli pergi ke Cina untuk melayani di sana. Tetapi melalui doa, mereka sudah menjadi pekerja Kristus di ladang Tuhan itu dan menghasilkan banyak buah. Itu contoh. Apakah kita juga sudah melayani melalui doa-doa kita? Jangan batasi kuasa doa hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik kita saja. Berdoalah untuk para pekerja dan pekerjaan di ladang Tuhan. Setiap kita berapapun usia kita dan selemah apapun kita dapat menjadi pekerjanya melalui doa. Pada hari ke-6 melayani melalui dana. Tuhan Yesus, bacaan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kebenarannya juga terjadi, juga sebaliknya. Di mana hatimu berada, di situ pula hartamu berada. Kalau hati kita betul-betul berada di dalam pekerjaan Tuhan, kita rindu melihat Tuhan dikenal dan dimuliakan di tempat-tempat tertentu, kita dapat terlibat dalam pelayanan itu melalui dana dan harta kita. Hari ke-7 bacaan dalam Yohanes 15 1 sampai ke-8 dan 12 ayat 24 sampai 25. Jim Elliot pernah menulis, bukanlah bodoh seorang yang melepaskan sesuatu yang tidak dapat dipertahankan untuk memperoleh sesuatu yang tak dapat direbut daripadanya. Ya, ia telah rela melepaskannya dan memberikan nyawanya yang tidak dapat dipertahankan dalam kehidupan yang fana. Ini karena ia yakin ia tidak akan kehilangan hidup kekal dan upah kekalnya di dalam Tuhan. Tidak setiap orang diberi anugerah untuk menjadi martir seperti Jim Elliot. Tetapi semua orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan melalui daya, melalui hidup dengan segala talenta, keterampilan, jejaring, dan lain-lain yang dipersembahkan bagi Tuhan. Hidup yang dijalani dengan mengutamakan kepentingan kerajaan Allah dan penyelesaian misi Tuhan yang ada di dunia.
Demikianlah pelajaran yang pertama, berbuah satu.